floating ya, mencari ya. Jadi tidak ada respon. Ini menunjukkan bayi kehilangan kesadaran. Terus juga terlihat bayinya berkeringat ya, gelisah berkeringat. Terus dari hasil pemeriksaan suhu tubuh bayi dan hasil palpasi dari badan bayi, bayi teraba panas. Dari suhu, bayi terukur suhunya di atas normal. Suhunya di atas normal. Kemudian setelah itu terlihat tangan dan kakinya melakukan gerakan berulang ya. Tangan dan kakinya melakukan kegiatan berulang. Dari mulut bayi juga terlihat keluar busa atau muntah. Meskipun sebenarnya semua bayi kan tidak menunjukkan semuanya ya, tapi kita sebutkan karena ini mau mendiagnosa kejang ya, mendiagnosa kejang. Jadi ceritanya semuanya ada gitu. Keluar busa atau muntah dari mulut bayi. Mata terlihat berputar atau terbalik. Nah, kemudian setelah kita mendiagnosa atau memastikan bayi dalam keadaan kejang, kita memastikan jenis kejang apa yang terjadi pada bayi. Kita mengingat-ingat yang kita baca tadi saat masuk ke ruang OSGE. Ya, kita lihat di kasus itu kejangnya terjadi berapa lama. Kemudian apakah kejangnya ini kejang yang pertama atau kejang berulang? Kalau berulang berarti ini kejang apa jenisnya? Kompleks ya. Lebih dari 15 menit. Jadi yang menentukan jenis kejang itu yang ini ingat-ingat dari yang kasus yang sudah diberikan saat ujian kayak gitu. Jika nanti ujiannya keluar ya. Kemudian kejang demam yang sudah ditentukan, misalnya ini adalah kejang demam kompleks karena ini kejangnya terjadinya lebih dari 15 menit. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan penatalaksanaan kejang. Yang pertama adalah jangan melakukan ini gerakan melawan kejang. Jadi biarkan bayi melakukan gerakan kejang ya, baik dari tangannya atau kakinya jangan kita lawan. Kemudian yang selanjutnya turunkan demam dengan cara melonggarkan pakaian. Jika bayi dibedong kita bisa melepas bedong. Kemudian kalau mau menggunakan topi, lepaskan topi. Bayi dilonggarkan bajunya, dilepaskan kancing bajunya. Menurunkan demam bisa juga dengan menyeka bayi dengan menggunakan waslap dan air hangat. Itu disebutkan saja nanti. Kemudian letakkan anak dengan ini ya, posisi yang aman sehingga tidak ada resiko terjatuh. Terus jauh dari benda-benda berbahaya atau benda-benda tajam ya yang ada di sekitar bayi. Kemudian pastikan posisi ABC-nya ya. ABC-nya baik atau adekuat. A adalah apa? Airway ya. Airway itu adalah jalan nafas. Ketika ada sumbatan, misalnya tadi ada muntahan, kita berikan ini ya, kita hisap atau keluarkan dengan menggunakan delay. Misalnya bekas muntahan yang menghalangi pernafasan, kita buang di bengkok. Jangan lupa menyedotnya ya, yang benar ya, menyentuh, memencetnya jangan pas saat menyentuh ini bayinya, tapi di luarnya. Di hidung misalnya ada, kita keluarkan, kita buang di bengkok, kemudian di hidung yang satunya. Baru setelah itu kita membebaskan jalan nafas, airway terus breathingnya atau pernafasannya. Pernafasannya pastikan baik ya atau adekuat. Ketika bayinya terlihat pernafasannya tidak baik, misalnya kekurangan oksigen, di situ terlihat dari warna kulit bayi yang biru, kita bisa memasang oksigen. Alhamdulillah bayinya pernafasannya baik. Terus warna kulitnya juga tidak ada tanda-tanda kekurangan oksigen, maka kita tidak perlu ya menggunakan ini ya oksigenasi. Terus sirkulasi aliran darah ya, terlihat dari warna kulit bayi yang ini tetap merah muda, tidak pucat, kemudian tidak biru. Ini menunjukkan sirkulasi darah bayinya baik ya. Terus juga tidak ada luka pada bayi yang menyebabkan perdarahan. Jadi kita sudah memastikan ABC-nya semuanya dalam keadaan baik. Setelah semuanya kita lakukan penatalaksanaan kejang, yang terakhir adalah melakukan evaluasi kejang. Ketika kejangnya ini terjadinya kurang dari 5 menit, maka kita tidak perlu melakukan rujukan ke rumah sakit.
ya. Jadi bayinya tidak memerlukan rawat inap ya atau tindakan di rumah sakit. Namun ketika bayinya ini kejang lama ya, lebih dari 10 menit, kita siapkan rujukan. Saat merujuk kita pastikan kita membawa bayinya itu tidak melawan gerakan kejang, kemudian tidak lupa juga melihat kondisi sekelilingnya itu yang mendukung bayinya tidak kepanasan ya. Jadi kita berupaya menurunkan demam yang terjadi pada bayi. Kemudian memastikan ABC tadi ya, airway, breathing, circulation saat melakukan rujukan. Penata laksanaan kejang sudah dilakukan, bayinya sudah dalam keadaan baik ya ceritanya di sini. Maka yang selanjutnya kita cuci tangan dan melepaskan handscoon.